Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Maulid Hidayat. Saya dari kelompok 4. Di sini, kelompok 4 ingin menjelaskan materi tentang manajemen strategi. Iya, sebelum kita memasuki materi, di sini saya ingin memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama adalah saya sendiri, Iqbal Muhammad Hidayat. Yang kedua ada Muhammad Dafa Syidat Wahyudi. Yang ketiga ada Adnan Prasetyo. Yang keempat ada Muhammad Gifari Alfarid. Yang kelima ada Sikotun Afan Maulana. Pengertian pemasaran. Pemasaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempromosikan suatu barang atau suatu layanan yang mereka punya. Pemasaran ini mencakup pengiklanan, penjualan, dan pengiriman produk ke konsumen atau perusahaan lain. Mengembangkan strategi pemasaran. Yang pertama, evaluasi. Buat prioritas evaluasilah apa yang telah dilakukan selama ini dan apa hasil yang telah dicapai. Lalu yang kedua, riset pemasaran. Langkah ini akan membantu Anda untuk mendapatkan gambaran rinci tentang target pelanggan Anda, memahami lingkungan pasar Anda, dan menilai pesaing Anda. Lalu, yang ketiga, tulis sebuah daftar strategi marketing. Setelah melakukan evaluasi dan riset pemasaran, maka Anda punya bekal untuk menyusun sebuah daftar strategi pemasaran yang potensial. Lalu yang terakhir yaitu taktik marketing. Tentukan taktik-taktik prioritas yang akan dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang riset dan sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran adalah salah satu sistem yang di dalamnya menganalisa dan juga mengukur informasi pemasaran yang dihimpun secara terus-menerus dari berbagai sumber perusahaan. Manfaat dari sistem informasi pemasaran sendiri adalah guna memecahkan masalah pemasaran yang hadir dari suatu perusahaan dan bisa mengambil kebijakan strategis dalam ruang lingkup pemasaran. Baik, di sini saya ingin menjelaskan tentang perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah suatu proses pengambilan keputusan oleh konsumen dalam memilih, membeli, memakai, serta memanfaatkan produk, jasa, gagasan, atau pengalaman dalam rangka memuaskan kebutuhan dan hasrat mereka. Dalam pembahasan perilaku konsumen, terdapat banyak pengaruh yang mendasari seseorang mengambil keputusan pembelian suatu produk atau jasa yang harus dipelajari oleh pasar. Pada kebanyakan orang, perilaku pembelian konsumen seringkali diawali dan dipengaruhi oleh kebanyakan rangsangan dalam dirinya, baik berupa rangsangan pemasaran dan rangsangan lingkungan yang lainnya. Rangsangan tersebut kemudian diproses atau diolah dalam diri, sesuai dengan karakteristik kepribadiannya. Sebelum diambil keputusan pembelian, karakteristik pribadi konsumen yang digunakan untuk memproses rangsangan sangat kompleks, dan salah satunya adalah motivasi konsumen untuk membeli. Baik, saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Saya di sini akan menjelaskan tentang bauran pemasaran. Bauran pemasaran adalah salah satu istilah yang digunakan dalam dunia bisnis. Secara harfiah, bauran pemasaran ini merujuk pada seorang eksekutif bisnis yang bertugas sebagai peracik strategi. Dalam hal ini, yang berhubungan dengan pemasaran bisnis. Konsep 7 pembaruan pemasaran diantaranya 1. Produk, 2. Price atau harga, 3. Place atau tempat, 4. Promotion atau promosi, 5. Proses, 6. People atau orang, 7. Physical evidence atau bukti fisik. Baik, saya di sini akan kembali menjelaskan tentang strategi produk. Strategi produk adalah penetapan cara dan penyediaan produk yang tepat bagi pasar yang dituju, sehingga dapat memuaskan konsumen dan sekaligus dapat meningkatkan keuntungan perusahaan dalam jangka panjang. Strategi produk yang dilakukan oleh para pedagang dalam mengembangkan suatu produk adalah sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan merek. Merek merupakan suatu hal penting bagi konsumen untuk mengenal barang ataupun jasa yang ditawarkan. Lalu ada yang kedua, menciptakan kemasan. Kemasan merupakan pembungkus suatu produk. Penciptaan kemasan pun harus memenuhi berbagai persyaratan, seperti kualitas kemasan, bentuk, warna, dan persyaratan lainnya. Lalu yang ketiga, inovasi. Inovasi adalah suatu penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya. Lalu yang terakhir, yang keempat, keputusan label.
Keputusan label merupakan suatu yang diletakkan pada produk yang ditawarkan dan merupakan bagian dari kemasan. Strategi penetapan harga. Strategi penetapan harga atau pricing strategi adalah kebijakan perusahaan dalam menetapkan harga jual produk mereka. Yang pertama, faktor dalam menetapkan harga. Faktor yang secara langsung adalah harga bahan baku, biaya produksi, biaya pemasaran, peraturan pemerintah, dan faktor lainnya. Lalu, yang B, faktor yang tidak langsung namun erat dengan penetapan harga adalah antara lain yaitu harga produk sejenis yang dijual oleh para pesaing, pengaruh harga terhadap hubungan antara produk substitusi dan produk komplementer, serta potongan untuk para penyalur dan konsumen. Lalu ada langkah dalam menetapkan harga. Langkah dalam menetapkan harga ada beberapa. Yang pertama yaitu memilih tujuan dalam penetapan harga. Lalu yang kedua yaitu menentukan permintaan. Lalu yang ketiga memperkirakan biaya. Lalu ada menganalisis biaya, harga, dan penawaran pesaing. Lalu yang E, memilih metode penetapan harga. Lalu yang terakhir yaitu memilih harga akhir. Yang selanjutnya adalah strategi distribusi. Strategi distribusi adalah bagian dari strategi pemasaran yang berkaitan dengan upaya produsen agar produk sampai ke perantara dan pelanggan akhir. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa konsumen menemukan produk mereka dalam jumlah yang tepat pada waktu dan tempat yang tepat. Strategi distribusi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, strategi distribusi intensif, yang kedua, strategi distribusi selektif, dan yang ketiga, strategi eksklusif. Selanjutnya, strategi promosi. Pada hakikatnya, promosi adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran. Yang dimaksud dengan komunikasi pemasaran adalah aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi atau membujuk, dan mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan. Oke, di sini ada beberapa alat-alat promosi yang biasa digunakan. Ada iklan cetak dan siaran, ada packaging outer, packaging insert, film, brosur dan buklet, poster dan selebaran, directory, cetak uang iklan, billboard, display sign, point of purchase display, bahan audiovisual, simbol dan logo. Terima kasih atas perhatiannya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Demikian akhir dari presentasi kelompok kami dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.